Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. InsyaAllah kita akan membacakan kitab Adab Thalibil Ilm, karya dari Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim hafizahullahu ta'ala. Beliau salah seorang dari imam dan khatib Masjid Nabawi Asy-Syarif, salah seorang imam yang sudah cukup senior. Beliau sudah mengimami kaum muslimin di Masjid Nabawi sejak 1418 Hijriah, yang sekitar 27 tahun beliau sudah menjadi imam resmi di Masjid Nabawi. Tentu saja beliau salah seorang alim yang banyak berkhidmat terhadap ilmu di samping tugas beliau mengimami kaum muslimin. Dan salah satu karya beliau yang sederhana, kecil kelihatannya, namun nilainya sangat besar insya Allah, adalah kitab Adab Thalibil Ilm, adab-adab penuntut ilmu. Kita akan bacakan sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Kita mulai dengan muqaddimah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kata beliau, fa inna ta'limal ilm min muhimmati rusul. Sesungguhnya mengajarkan ilmu ini di antara tugas-tugas terpenting para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala an Ibrahim alaihissalam. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an mengutip doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau pernah berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, wab'ats fihim, utuslah pada penduduk Mekah rasulan, seorang rasul, minhum, di kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi, yang tugas rasul tersebut adalah membacakan kepada mereka ayatika, yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu ya Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, menyucikan mereka. Innaka antal azizul hakim, engkau ya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 129. Kemudian kata beliau, wa ja'alallahu rusula qudwatan lighairihim, dan Allah telah menjadikan para rasul itu sebagai teladan bagi selain mereka. Qala ta'ala, Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am di ayat ke-90, ulaika alladzina hadallah, ya, ketika Allah menyebutkan pada rasul-rasulnya, lalu Allah menutup dengan firman-Nya, ulaika alladzina hadallah, mereka-mereka itu adalah para rasul-rasul yang telah Allah berikan petunjuk, fabi hudahu muqtadih, karena itulah hendaknya kalian juga mengambil qudwah, petunjuk dari mereka. Wa amarna bi at-ta'assi bi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk beruswah kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, telah ada, sungguh-sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang terbaik, liman kana yarjullaha, bagi mereka yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhir, dan hari kemudian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata mufassir yang terkenal Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini,
Hadhil ayatu al-karimah, ayat yang mulia ini, aslun kabirun, pokok dalil yang sangat besar, fit ta'assi, dalam beruswah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, baik dalam perkataan-perkataan beliau, sabda-sabda beliau, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan beliau, wa ahwalihi, dan seluruh keadaan beliau. Wa kana salafu yaqrinuna ta'allumal adabi bil ilm. Dan kata Syekh penulis buku ini, Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, dan adalah para salaf, mereka senantiasa mengikutkan mempelajari adab bersama dengan mempelajari ilmu. Artinya mereka tidak hanya sekedar mempelajari ilmu yang sifatnya teoritis, tapi mereka juga mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Qala Ibnu Sirin rahimahullah, berkata Ibnu Sirin rahimahullah, salah seorang tabi'in yang mulia, kanu, adalah mereka-mereka dahulu. Ya, tentu saja kalau seorang tabi'in yang mengatakan seperti ini, maka entah beliau menghikayatkan, menceritakan tentang rekan-rekannya sesama tabi'in, atau bahkan orang-orang sebelum mereka yang mereka dapati dari kalangan para sahabat. Kata Ibn Sirin rahimahullah, kanu, adalah mereka-mereka dahulu, yata'allamunal hadiyah, mempelajari petunjuk, kama yata'allamunal ilma, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Jadi mereka tidak hanya mempelajari ilmu yang sifatnya teoritis, tapi mereka juga mempelajari akhlak dan adab-adab yang perlu mereka lakukan, tampakkan dalam menuntut ilmu. Wa talibul ilmi, kata Syekh, dan adalah penuntut ilmu, aula min ghairihi bit ta'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling patut untuk beruswah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintah beruswah kepada Nabi adalah perintah yang sifatnya umum, namun tentu saja dia sangat ditekankan pada penuntut ilmu. Fattahalli bi akhlaqihi wa syama'ilihi, maka berhias dengan akhlak-akhlak penuntut ilmu, wa syama'ilihi, dan budi pekerti atau perilaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang pantas bagi penuntut ilmu, ad'a liqabuli da'watihi 'indan nas. Itu lebih menjadikan dakwah yang kita sampaikan kepada manusia lebih mudah untuk diterima ketika seorang penuntut ilmu yang berdakwah berhias dengan akhlak dan adab-adab yang mulia. Fata'siruhu 'alal akharin, maka pengaruh yang akan mereka tampakkan, atau pengaruh yang akan dirasakan oleh orang lain, itu lebih besar ketika biadabihi wasamtihi, dia menampakkan adab, akhlak, wa ibadatihi, dan ibadah-ibadahnya, wa fadailihi, dan keutamaan-keutamaannya, syatrun ma yantafi'un nasu bihi, adalah bagian dari apa yang manusia mengambil manfaat darinya. Artinya, para manusia, pada objek dakwah kita, tidak hanya mengambil manfaat dari ilmu yang kita paparkan, yang kita jelaskan, tapi seharusnya juga manusia mengambil bagian manfaat dari kita dari segi akhlak dan adab yang ditunjukkan oleh seorang penuntut ilmu. Wali ahamiyati tazkiri talibil ilm bihilyatil ilm wa zinatihi, maka karena begitu pentingnya untuk selalu mengingatkan penuntut ilmu akan perhiasan ilmu ini dan keindahan ilmu ini, jama'tu adaban la ghinan lahu anha fi hadzal kitab. Maka saya, kata Syekh Abdul Muhsin, saya mengumpulkan adab-adab ini yang dibutuhkan oleh para penuntut ilmu dalam kitab ini. Wasammaituhu, dan saya menamakan buku ini Adabu Talibil Ilm, adab-adab penuntut ilmu. As'alullah, saya berharap atau saya memohon kepada Allah, an yanfa'a bihi, semoga Allah memberikan manfaat dari buku yang saya tuliskan ini,
wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan Allah menjadikan ini tulus ikhlas hanya berharap pada wajah Allah yang mulia. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, Imam Khatib Masjidil Haramain, Masjidil Nabawi Asy-Syarif, dan beliau selesai menulis buku ini di hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah di tahun ke-1442 ya, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Jazakallahu taala khairan. Kemudian Khuttatul Kitab, beliau menjelaskan tentang daftar isi yang ada dalam buku ini yang nanti kita akan nikmati satu persatu insyaallah. Beliau mengatakan, qasamtul kitaba ila faslain. Saya membagi buku ini menjadi 2 pasal. Wa tahta kulli faslin mabahis. Dan setiap pasal ini ada beberapa pembahasan-pembahasan subtopiknya. Wahia ala an-nahwi tali, dan pembahasan-pembahasannya seperti berikut ini. Al-faslul awal, pasal pertama, ahamiyatul ilm wa fadluhu. Saya akan membahas tentang urgensi ilmu dan keutamannya. Wa fihi mabhasan, ada 2 pembahasan dalam pasal pertama ini, yaitu ahamiyatul ilm, penting atau urgensinya ilmu sendiri, ilmu itu sendiri. Wal mabhasus tsani, dan pembahasan kedua adalah fadlul ilm, keutamaan ilmu. Al-faslul tsani, adapun pasal yang kedua, adabu thalibil ilm, akan membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Wa fihi tis'atu mabahis, dan dalam pasal kedua ini akan ada 9 pembahasan pokok, pembahasan penting. Al-mabhasul awal, yaitu pembahasan yang pertama dari pasal kedua ini adalah pembahasan tentang ikhlas dan takut terhadap riya serta mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kedua adalah tentang masalah doa bagi seorang penuntut ilmu dan pentingnya memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, qiyamul lail, zikir kepada Allah, tentang tobat dan istighfar. Al-mabhasus salis, pembahasan yang ketiga adalah tentang birrul walidain, silaturahim, dan tentang menunaikan hajat-hajat sesama manusia. Al-mabhasul rabi, pembahasan yang keempat adalah tentang husnul khuluq, pentingnya akhlak yang baik, wasidq, kejujuran, wasalamatus sadr, dan kebersihan hati dari segala macam bentuk noda dan aib serta penyakit-penyakitnya. Al-mabhasul khamis, pembahasan yang kelima adalah tentang pentingnya kita loba terhadap waktu yang Allah berikan kepada kita, pentingnya kesabaran dalam menuntut ilmu, dan selektif dalam mencari teman, yaitu berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Al-mabhasus sadis, pembahasan yang keenam adalah pembahasan tentang pentingnya menghadiri taklim-taklim yang ada. Yang kedua, memperbanyak syekh, memperbanyak guru kita ya, dalam menuntut ilmu. Kemudian tentang pentingnya menghormati para ulama serta menghormati rekan-rekan sesama penuntut ilmu. Al-mabhasus sabi', pembahasan yang ketujuh adalah pembahasan tentang pentingnya amal di samping ilmu yang kita pelajari, kemudian pentingnya qudwah hasanah, teladan yang baik. Pembahasan yang ke-8 adalah tentang ta'limun nas al-ilm, mengajarkan manusia kepada ilmu ini. Kemudian al-intifa' bil wasail hadisah, pentingnya ya ketika kita mengajarkan ilmu kepada manusia, pentingnya kita memanfaatkan media-media yang ada dalam mengajarkan ilmu tersebut. Al-mabhasus tasi, pembahasan yang ke-9 adalah al-hadr minal fitan. Kita perlu berhati-hati sebagai seorang penuntut ilmu, jangan sampai terhalangi atau berhenti dalam menuntut ilmu disebabkan
karena fitnah-fitnah yang ada. Maka di bagian akhir ada penjelasan tentang peringatan akan bahaya fitnah-fitnah, wal bu'du manil ma'asi, dan yang terakhir adalah berhati-hati terhadap maksiat, karena ini di antara penghalang terbesar seorang akan mendapatkan ilmu atau mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu. Ini insya Allah yang akan kita bahas dalam buku kecil ini yang sangat bermanfaat, dan kita akan bahas dalam beberapa pertemuan bismillahi ta'ala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.